desak yang kemudian bisa mendesakkan gemoy itu, yang pertama menurut saya yang paling menarik itu adalah bahwa anak muda sekarang membuktikan dia tidak sedang dihina karena percaya dengan tari-tarian seolah-olah itu menjadi sumber inspirasi kekuatan untuk calon pemimpin. Kekuatan calon pemimpin adalah kemampuannya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang merupakan bagian dari hak setiap orang yang sekarang ini hadir di bumi Indonesia itu. Jadi itu sesuatu banget kan. Anak muda nggak bisa lagi kemudian dicap, distempel, ternyata yang berpikir itu hanya 20%. Sekarang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Case langsung menyambut dan itu mah harus begitu. Semangat. 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 Kenapa ini bikin semangat, guys? Banyak hal. Saya mendapat kesan guys bersemangat karena desak mampu mendesak gemoy. Itu bagaimana sih itu kok tiba-tiba ada muncul desak terus K-pop terus mulai mendesak gemoy dan kemudian rating di medsosnya semakin meningkat dan tak terbantahkan, itu gimana ya guys? Kalau soal desak, cerita awalnya dulu ya. Ya. Itu desak Anies itu bukan baru. Desak Anies itu dulu kita bikin forum namanya Mengadili Anies. Ingat nggak konvensi Demokrat? 2013 iya, atau betul. 2012. Itu di Gedung Energi. Iya. Jadi Anies kan ikut konvensi itu. Yes. Jadi kita bikin forum. Nah, Anies diadili oleh anak muda. Kenapa dia terjun ke politik? Ya karena pada saat itu anak muda terjun ke politik itu agak tabu kan, masih tabu, sesuatu gitu kan. yang Jadi Anies menjawab berbagai macam. Jadi pola semacam itu dilakukan sudah lama oleh Anies, gitu kan. Lalu masuk ke dalam Pilpres sekarang ini. Yang pada saat Pilkada DKI juga sama, formula Anies itu cuman nggak ini sekarang aja. Seheboh sekarang. Seheboh sekarang aja. Gitu. Se-K-pop sekarang lah. Ya, jadi nama gerakannya itu ubah bareng. Ubah bareng. Ubah bareng. Jadi anak-anak dari seluruh daerah, dari seluruh provinsi yang punya ide-ide itu dikumpulkan. Kumpulah 5.000 orang. 5.000 orang diseleksi dapat 100. 100 orang datang ke Jakarta bertemu dengan Anies. Sebelum bertemu Anies, mereka ke karya-karyanya Anies lah, Kampung Akuarium di Jakarta apa segala macam. Sampai ada seorang anak perempuan dari NTT bertemu Anies itu bercerita pertemuan dia dengan warga Kampung Akuarium dan menangis karena dia di situ baru melihat fakta kenyataan betapa keadilan ditegakkan oleh Anies. Ini teman-teman dari Ubah Bareng. Lalu setiap Anies kampanye selama Pilpres, nama programnya Desak Anies. Sebelum itu ada lagi bawa ide. Bawa ide. Itu dia. Ya, yang ide. Ubah bareng tuh bawa ide. Iya, bawa ide. Bawa ide. Anak-anak muda dikumpulin terus kemudian dikurasi gitu kan. Itu dia. Bawa ide. Dan mereka bukan hanya untuk Anies loh. Mereka juga bikin semacam training buat caleg-caleg muda dari partai manapun. Mau dari PSI, mau dari PDIP. Mereka tuh siapa maksudnya? Ubah Bareng ini. Oh, dedikasinya tidak hanya untuk Anies. Tidak hanya untuk Anies. Jadi mereka memberikan ruang untuk caleg-caleg muda itu, bagaimana cara berkampanye yang baik, bagaimana mendapatkan aspirasi masyarakat, macam-macam lah. Berawal tuh di Makassar, seingat saya itu. Terus kemana-mana. Nah sekarang ini fokus ke Desak Anies. Saya kira satu hal yang luar biasa dari ini adalah bukan banyaknya, bukan menjadi trennya di media. Tapi yang luar biasanya adalah Anies meningkatkan mutu Pilpres kita menjadi jauh berkualitas dengan adanya forum Desak Anies ini. Kan kalau enggak, dari tahun berapa sih kita kenal Pilpres langsung ini 2004 ya. Monolog. Monolog terus saja. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos, pasang poster di mana-mana, hingga Jakarta kayak sekarang sumpek kita melihatnya itu kan. Terus dengan ada dialog langsung seperti ini, orang dari mana-mana datang untuk berdialog langsung. Kemarin di Banyuwangi, saya lupa
tapi di atas 10 jam dari pulau mana gitu datang ke Banyuwangi hanya untuk bertemu dengan Anies berdialog langsung 12 jam atau 18 jam. Dan dia punya kesempatan berdialog. Dia punya kesempatan. Dan itu di banyak tempat terjadi seperti itu. Masyarakat pengen bertemu, pengen bicara tentang apa yang dialami. Dan itu juga sudah dilakukan sebelumnya oleh Anies, sebelum seperti desak Anies ini, pada saat dia melakukan tirakat ke berbagai daerah itu untuk mendengar. Ramadan ya. Ramadan. Jadi ini formula yang memang luar biasa, jauh meningkatkan mutu kualitas pilpres kita. Ya. Sebenarnya selain meningkatkan mutu atau Anies menciptakan standar baru untuk membangun mutu, pertama yang desak yang kemudian bisa mendesakkan Gemoy itu, yang pertama menurut saya yang paling menarik itu adalah bahwa anak muda sekarang membuktikan dia tidak sedang dihina karena percaya dengan tari-tarian seolah-olah itu menjadi sumber inspirasi kekuatan untuk calon pemimpin. Kekuatan calon pemimpin adalah kemampuannya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang merupakan bagian dari hak setiap orang yang sekarang ini hadir di bumi Indonesia itu. Jadi itu sesuatu banget kan. Jadi anak muda lu nggak bisa lagi kalau dicap, distempel, ternyata yang berpikir itu hanya 20%. Sekarang semuanya. Terus yang kedua yang paling menarik sebenarnya, tradisi ini bukan hanya meningkatkan level standarnya, tapi kemudian orang menjadi tahu bagaimana demokrasi yang sesungguhnya. Iya betul. Ya kan, kekuatan ada di rakyat, pemimpin itu harus jawab, jangan belagu gitu kan, ya terus seolah-olah yang dia tawarkan itu sesuatu yang dia mendengar, dia menjawab. Dengan begitu sebenarnya betul kata guys tuh. Proses dialog, transformasi monolog menjadi dialog terjadi dalam konsep desak ini, dan kemudian dari situ kesetaraan terbangun sebenarnya. Ya, saya tertarik kalimat tadi itu. Kampanye yang menghinakan kecerdasan anak muda. Iya juga ya. Hanya dengan joget-joget Gemoy itu seolah-olah terus anak muda ya hanya selevel itu ya. Sesungguhnya itu sedang menghinakan ya. Iya. Emang lo yang mau cari jago dancer kan enggak? Yang mau cari kan yang lo cari kan pemimpin. Pemimpin gitu. Bener. Yang punya kapasitas, yang mampu menerangkan secara baik kepada masyarakat apa yang sedang dia gagas gitu ya. Kan yang paling menarik adalah yang ketiga, ada diversifikasi problem yang harus dijawab oleh seseorang karena memang itu sesungguhnya problem real yang hidup di Indonesia. Ada yang menarik Mas Bambang. Apa tuh? Saya pikir Anies akan sangat terdesak dengan pertanyaan itu. Dia mampu jawab loh. Misalnya apa tuh misalnya? Jadi ada salah satu, kalau nggak salah stand up comedy dia, Natalie Simboy atau siapa namanya, saya lupa lah ya. Mohon maaf kalau saya nyebut salah. Bukan Natalie Simboy, bukan. Oke. Mohon maaf tuh kalau saya nyebut namanya salah. Tapi pertanyaannya tuh keren banget. Pak Anies berani nggak mencabut SKB 2 menteri? Soal apa SKB? Tentang pendirian rumah ibadah. Karena dari masa zaman Jokowi itu nggak pernah dicabut. Itulah yang menurut teman-teman dari kalangan non-Muslim yang membuat mereka bermasalah setiap membangun rumah ibadah. Kan itu repot Anies menjawab. Kalau dia Anies katakan, iya saya akan cabut. Bermasalah dengan kelompok Muslim. Kalau dia tidak mengatakan saya tidak akan mencabut. Sama aja lu. Anies mengatakan, tanpa mencabut, di Jakarta sih berhasil. Tanpa mencabut, saya berhasil membuat IMB buat rumah-rumah ibadah. Tapi dia berkeras. Kalau gitu sama aja dong. Loh, fair dong. Saya kan tanpa mencabut SKB, saya berhasil tuh berdialog dengan masyarakat, berdialog dengan semua stakeholder untuk ini bisa disetujui tanpa harus mencabut. Kenapa harus cabut? Kalau sementara kita mampu melakukannya. Terus dia katakan, ini kan bukan hanya persoalan Jakarta, tapi nasional. Ya artinya bahwa yang namanya pemimpin itu harus turun ke bawah. Nggak bisa dengan sekedar alasan ini ada SKB-nya. Berarti nggak bisa kayak gitu. Yang kedua, jawaban Anies menarik lagi. Di kita memang tidak ada guideline dari pemerintah pusat dalam bentuk apapun. Tentang stunting kah, tentang
lingkungan, tentang iklim, nggak ada katanya. Termasuk juga tentang pendidikan, nggak ada. Nanti kita akan buat, kata Anies. Kadang-kadang jadi pemerintah daerah tuh tahu harus melakukan apa. Dia bilang, Anies keren ini. Dalam situasi sedemikian rupa, terdesak. Kalau dia sekedar ingin memuaskan orang, iya saya akan cabut, kan bisa. Tapi dia bertahan dengan kemampuan argumennya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari situ, guys, jawaban Anies itu ada 3 tuh yang menurut saya menarik. Pertama, dia tidak mau kejebak pada yang disebut aturan prosedural. Iya. Jadi aturan material substantif menyelesaikan pokok persoalan jauh lebih penting ketimbang ada atau tidak adanya aturan. Itu yang menurut saya. Jadi dia eksekutor yang bisa menyelesaikan masalah, bukan apa landasan yang memakai. Nah, itu yang menurut saya. Makanya 4 hal yang sudah dikatakan kan selalu common sense, ilmu, baru keadilan, baru undang-undang. Gitu. Terus yang kedua, melanjutkan yang itu, yang dicari itu rasa keadilan. Rasa keadilan. Bukan bagaimana hukum dilaksanakan. Iya, selalu begitu. Hebatnya dia itu. Nah, itu yang menurut saya menjadi menarik. Dan yang ketiga yang juga jadi isu penting adalah ini tidak diomongin, ini udah dikerjain gitu. Iya. Ini bukan janji, ini bukti. Bukan baru. Nah, itu yang menurut saya menarik. Boleh nggak saya mengatakan bahwa desak menjadi sesuatu bukan karena dari dulu itu sudah dibangun ya, dengan berbagai macam cara, tapi juga ada atmosfer yang menyuburkannya ketika Rocky, Wiz Khalifa, Said Didu pergi kemana-mana, dan itu membuat akhirnya tuh kayak menyemai bibit gitu loh. Yeah. Dan Anies kayak sedang memanen bibit yang udah disemai. Rocky dengan ininya di mana-mana kan jauh setahun sebelumnya itu. Jadi setuju sekali karena kan saya keliling daerah ya. Dan kita semua itu tidak ada yang berbicara dalam konteks kampanye. Setuju. Jadi kita bicara, kalau saya ya, tanyakan apa saja masalah di Jakarta dari anak lahir sampai orang itu meninggal. Apapun. Insya Allah saya bisa jawab. Karena kita banyak contoh di Jakarta tuh. Dari sisi apapun gitu loh. Akses kesehatan, akses pendidikan, apa segala macam. Jadi di masyarakat itu kita yang dipertanyakan. Bukan kita bercerita bahwa ini Anies, ini visi misinya. Enggak. Nah, selanjutnya selain daripada itu, kita bertanya kepada mereka, aspirasi mereka itu apa saja. Kita catat, kita sampaikan. Kalau yang saya dapat di Sumut, di luar Medan ya, soal BPJS. Pak, bagaimana kami mau bayar BPJS? Buat makan besok aja kita bingung. Itu protesnya. Di NTB sama kayak di Jawa Tengah. Pupuk langka. Itu yang itu. Yang ketiga itu soal rasa kekesalan agamanya merasa dihinakan. Itu ada saya dapatkan di masyarakat. Maksudnya apa tuh agamanya dihinakan? Jadi selama ini kesan mereka itu penangkapan ulama lalu ada pembunuhan, terus ada macam-macam lah. Berkali-kali itu kan lontaran-lontaran di medsos itu, orang-orang itu terlindungi. Jadi seperti memendam kemarahan terhadap situasi seperti itu. Kan memang ada seperti Abu Janda, teroris ada agamanya Islam. Itu memang seolah-olah itu masyarakat tidak bereaksi, tapi sesungguhnya mereka memendam kemarahan. Oh, ada semacam diskriminasi terhadap ada unequal treatment ya terhadap proses penegakan hukum. Nah itu diambilnya itu ya, kalau kita kan bisa membedakan ini kasus, ini apa gitu, memilah ya. Ini enggak, mereka seolah-olah merasa ini agama gue dihinakan. Jadi generalis saja gitu. Dan itu pandangannya seolah-olah stereotip, tapi itu sebenarnya rasa yang ada di dalam. Ada di dalam itu. Oke, sekarang saya mau masuk di isunya K-pop nih. Iya. Ini anak-anak K-pop ini kan anak-anaknya Gen Z. Iya. Bukan anak-anaknya Gen Gemoy, Gen G. Ini Gen Z, ini bukan Gen G ini. Dan tiba-tiba dia merasa bahwa Anies tuh gue banget itu. Gimana ya? Aku nggak ngerti. Kalau saya punya pengalaman langsung dengan mereka. Nah,
Kayak emang lu kan masih Gen Z kan? Enggak. Oh, udah usah gitu. Pogah ngaku-ngaku kayak gitulah. Jauh. Jadi waktu itu saya tuh berteman dengan para penyayang kucing. Oke. Decadian Friends namanya. Lalu mereka membuat Hari Rabies Sedunia. Rabies Sedunia. Tempatnya di Ancol. Oke. Nah, terus, tapi kan dananya nggak ada. Ancol nyediain tempat, tapi acara-acaranya masa kita yang tanggung. Oke. Lalu salah satu dari penyayang kucing itu anaknya penyayang kucing juga. Semacam apa ya, K-popers, namanya itu bukan K-pop, itu nama mereka itu kalau saya nggak salah Army BTS. Army BTS. Ya, nama bandnya BTS, Army itu fansnya. Ya. Pul, tau nggak lu BTS? Apaan? Itu pemancar. Namanya Celine. Lalu dia bilang, Om guys, kita kerjasama aja dengan kitabisa.com. Oke. Ya sudah, kamu kerjakan aja. Pokoknya semuanya saya ikut, saya support. Dia bikinlah kerjasama dengan Kitabisa. Ini anak-anak yang sekarang kita sebut K-pop ini. Ini dapat penggalangan dana, berjalan lancar acara itu. Dan yang menariknya, pada saat acara Hari Rabies Sedunia itu, para penyayang kucing itu berkumpul. Anies diundang ke DPRD untuk interpelasi tentang Formula E. Aniesnya datang ke acara sambil ngasih makan kucing. Dia bikin judul di Twitter saya, kucing lebih penting buat anggota DPRD. Kucing lebih penting daripada anggota DPRD itu, gitu loh. Karena kan harinya persis gitu kan. Kenapa? DPRD-nya bukan yang lain-lain, terutama PSI dan PDIP. Karena kan mereka yang menginterpelasi, yang 5 partai lainnya kan nggak mau, cuma 2 aja. Di DKI dia bersatu, di nasional enggak tuh. Ya, sekarang enggak. Sekarang udah saling tipu menipu lah itu. Oh gitu ya? Iyalah. Berat itu guys, tipu menipu. Ya udahlah, silakan aja lah. Pada akhirnya kan kezaliman terkena pada dirinya sendiri. Nah terus tiba-tiba Anies live TikTok. Di saat itu tuh yang tadi itu. Sekarang nih live TikTok. Oh, yang bukan yang kucing itu? Bukan. Okay, tapi saya mencerita bahwa kedekatan Anies dengan para K-popers itu sudah terjalin cukup lama, gitu loh. Terutama mereka yang juga sekaligus penyayang kucing. Oke. Jadi mereka kan penyayang hewan liar, juga concern terhadap masalah lingkungan. Anak-anak muda itu resisten tinggi loh terhadap hal semacam itu. Jadi ketika ramai soal gemoy-gemoy ya sih ketawa aja. Saya bilang apa iya setolol ini mereka gitu loh. Dia bilang belum aja ada momentumnya. Kena momentumnya di live TikToknya Anies itu. Langsung wah keluar akun dalam bahasa Korea. Tulisan-tulisannya nama akunnya Anies Bubble. Yes. Dengan lambang burung hantu segala macam, dengan bercandaan ala mereka yang kita nggak paham lah. Lalu saya ditanya, ada teman nanya, guys itu strateginya Timnas Anies bagaimana tuh bisa menjangkau K-pop? Strategi? Nggak ada strategi lah. Mana ada kita, mereka komunikasi aja kita nggak ngerti, apalagi strategi mereka. Jadi siapa yang ngatur? Langit. Katanya malaikat mengirim burung ababil melalui jaringannya itu terus menuju ke K-pop itu. Ya kan entahlah apa. Saya itu metafora aja, sesungguhnya langit ini maksud saya Allah yang Maha Kuasa gitu. Cuman kita dalam bahasa seranya kita itu langit gitu loh. Kita memberi metaforanya itu langit lah. Dan hal semacam itu udah sering kali terjadi di tengah situasi yang logistik kita sangat minim. Tiba-tiba mendapat dukungan yang sedemikian rupa dari anak-anak muda, gitu. Lalu mereka dihantam. Oh, di sininya si K-popnya itu oleh satu dihantam karena mereka itu cara beli merchandise saja nggak ngerti, mahal lah, apalah gitu, diledek-ledek lah gitu. Belum lagi ada akun namanya Partai Sokmed. Dia ngomong apa dia? Ya tentang betapa tidak apa ya susah sih ngomongnya. Pokoknya kurang lebih mereka tolol lah gitu.
Orang K-pop ini dikatakan ditolol-tololin sama mereka. Iya, kira-kira kayak gitulah. Lalu ada lagi yang mengatakan mereka buzzer. Terus jawabannya menarik. Siapa yang sanggup bayar kami? Katanya. Beli inian mereka aja untuk band-bandnya mahal banget, untuk nonton konser juga mahal banget, kami sanggup katanya. Mana berani, mana bisa kalian bayar kami? Jadi artinya ada pertarungan lah itu, karena sebenarnya mereka kaget aja dan nggak mampu menghadapinya. Akhirnya yang keluar adalah menegasikan, menghantam, ya seperti cara-cara buzzer pada umumnya dan gitu. memproduksi serapah gitu ya. Dan buat kita sama sekali kita tidak memanfaatkan hal itu, dalam artian begini, kita tidak ikutan karena itu otentik, original gitu. Kita nggak bisa ikut main di arena itu, tahu diri aja. Udah bagus itu. Dan yang menariknya buat saya sangat drama ketika ada yang bertanya, Pak Anies, saya seorang yang tidak punya ayah. Bolehkah saya memanggil Bapak Abah dan menjadi figur seorang ayah bagi saya? Terus kenapa mata lu berkaca-kaca? Agak, kalau kemarin soal Harun Rasul itu iya, kalau sekarang enggak. Kalau Harun Rasul sampai sekarang mau bahala juga ayo mau gua. Siapapun udah pendukung rejim mau bahala mau gua soal Harun Rasul ayo aja. Kita lagi ngomongin K-pop, jangan Harun Rasul dulu. Iya makanya mau ingat jadi baik. Terus akhirnya Abah ya panggilnya sekarang. Panggil Abah. Abah apa? Abah Anies ya. Abah Anies. Oh boleh saja kata Anies. Apapun yang Anda perlukan, let me know. Oke. Itu jadi drama. Itu merubah percakapan Twitter yang saya baca di fanpage saya ya. Kan biasanya acara caci maki tuh Twitter itu. Oh jadi melodrama, jadi melodramatik benar-benar itu. Merubah suasana untuk di. Tapi dalam situasi itu ada yang mencoba-coba juga membawa politik identitas tuh kan, untuk mengatakan oh ini. Jangan lupa Anies gitu kan diingat-ingatkan lagi gitu kan. Kembali. Ya itu. Jadi paniknya mereka itu ditariklah ke persoalan-persoalan lain. Yang itu jawabannya udah banyak banget, baik dari teman-teman pandita Hindu, teman-teman dari pendeta, dan macam-macam itu. Dan saya mengambil kembali percakapan lama saya di Total Politik dengan Rian Ernest saat itu, ketika Giring berpidato sangat biadab, bahkan di depan presiden, yang saya mirisnya presiden tersenyum. Ketika Giring bilang, jangan berikan kesempatan kepada pembohong segala macam. Giring sedang memfitnah orang di depan presiden. Kan itu nggak pantas. Kalau sekarang bisa kena undang-undang ITE itu. Udah lama itu nggak bakalan juga. Pokoknya untuk mereka itu nggak ada undang-undang. Mereka itu boleh-boleh aja. Tapi saya punya cerita tersendiri tentang politik identitas. Di 2015 akhir, sebelum menuju 2016 bahkan, pokoknya akhir lah. Itu mulai tuh kampanye tentang Ahok. Karena kan awalnya Ahok wakil gubernur, ditolak menjadi gubernur oleh teman-teman FPI. Lalu mereka bagaimana melawan FPI? Mereka menggaungkan pluralisme, toleransi, macam-macam lah gitu. Tetapi akhirnya menyasarnya itu terlalu kejauhan. Mereka mengeluarkan kalimatnya semacam ini. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Saya tegur karena kebetulan saya kan masih di dekat dengan teman-teman Ahok pada saat itu. Bilang, oh jangan kayak gini. Ini nanti kalangan Islam yang di tengah marah nih. Karena mereka tuh tidak juga berada di sana. Dan kalimat yang generatif seperti ini seolah-olah semua orang Islam koruptor. Jadi dibawa isu itu dan itu kencang sekali. Terus ada lagi perempuan-perempuan pakai jilbab dikumpulin, kami Muslim, kami dukung Ahok. Ada lagi silogisme lainnya, banyak sekali itu yang menarik kepada persoalan agama. Anies pada saat itu di mana? Anies masih jadi menteri, nggak ada urusannya dengan Pilkada DKI. Tapi mereka sudah menarik persoalan agama untuk mengkampanyekan Ahok.
Masuk ke 2016, mulai penghangatan terus-menerus. Terjadi percakapan antara boleh atau tidak boleh memilih, gitu kan? Di satu sisi ada yang punya argumen menafsirkan ayat, percakapannya bagus secara intelektual. Ada lagi percakapan lain yang menghinakan, gitu loh, menghinakan secara personal, macam-macam lah. Yang kayak gitu akhirnya meningkat. Di situasi itu seharusnya Ahok turun sebagai gubernur dong, sebagai pemimpin dong, mengatasi itu ya. Mengatasi itu dong, bukan ikut-ikutan. Di tengah situasi kayak gitu Ahok malah ngomong, apa tuh? Jangan percaya, dibohongin sama Al-Maidah. Itu sumber kekisruhannya. Itu kan jadi seperti nyiram bensin di tengah. Kalau yang ini gimana nih? Baru saja tanggal 4 Januari lalu jam 13.11 siang-siang, Mahfud minta umat Islam di Indonesia harus melebur, tidak boleh berkiblat ke Timur Tengah. Maksudnya apa nih? Nggak ngerti maksudnya apa, cuman kan dia emang pengendara angin. Mahfud itu selalu nyari-nyari kalimat yang kontroversial untuk menguntungkan dirinya gitu loh. Bicaralah 347 triliun uang yang sampai hari sekarang kita kagak tahu agak sejauh mana tindakannya. Kan hanya menguntungkan dirinya aja. Mahfud ya, jangankan dia jadi wapres, untuk kita bicarakan pun nggak pantas. Nggak pantas Mahfud itu kita bicarakan. Kenapa begitu nggak pantas? Dia Menko Polhukam, satu-satunya profesor loh. Iya, dia Menko Polhukam. Dia bicara tentang 347 triliun sampai sekarang mana? Dia Menko Polhukam yang harus menjaga demokrasi di Republik ini. Yang lain-lain pada ditangkap. Ade Armando udah tersangka, kapan ditangkap? Kapan masuk ke pengadilan? Ngomong dia sebagai apa? Pejuang hukum atau segala macam gitu. Bukan. Dia menggunakan hukum sebagai wacana untuk kepentingan dirinya. Udahlah. Saya itu kalau bicara tentang Mahfud dari dulu, udahlah. Tutup buku ya. Kalau Artijo, terus siapa lagi? Baharudin Lopa. Saya angkat hobi. Lopa. Kalau yang itu enggak lah. Jadi dia memang sengaja memantik isu itu agar nanti kenanya kepada entah siapa, kemungkinan besar dia menjurusnya ke Anies. Apakah seperti itu cara berkampanye seorang profesor hukum? Kan gitu, di tengah situasi seperti sekarang. Kalau dia mau kampanye, diberesin aja kasus-kasus besar. Orang akan memberikan apresiasi. Karena dia nggak ngeberesin kasus juga. Kira-kira gitu. Dia membesarkan isu tanpa menyelesaikan masalah. Makanya saya bilang penuh uang angin. Dewa angin dong. Nah, ini sekarang guys bisa memprediksi nggak ya kira-kira ini kalau mendesak atau desak menjadi sebuah program dan kemudian itu mengajarkan kepada anak muda untuk berpikir kritis dan mempersoalkan setiap masalah itu secara cerdas, itu kampanye ini kan tinggal sebentar lagi ya, kira-kira masih panjang. Ya, masih panjang. Ini akan Juni. Wah. Udah meyakinkan 2 putaran tuh ya? Iya dong, kita yakin akan 2 putaran dan kita yakin Anies akan memenangkan pertarungan ini gitu loh. Jadi Anies masuk putaran kedua? Masuk putaran kedua dan dia akan masuk putaran kedua dengan peringkat pertama. Putaran kedua dengan peringkat pertama? Peringkat pertama. Jadi yang bermimpi ingin 1 kali putaran gimana? Ya orang-orang yang lagi fly dengan gemoy, dengan aparat digerakin ke bawah, dengan uang haram dari BPR, segala macam itu. Ada satu lagi yang berkembang yang menarik tuh guys. Ketika dulu programnya susu, sekarang susu tuh mulai dipersoalkan. Ada 3 catatan susu tuh. Katanya pertama susu yang dikasih bukan susu murni. Dan itu mengandung apa begitu yang sebenarnya tidak cocok bagi anak-anak. Apalagi katanya sebagian anak Indonesia tuh sekarang ada itu istilah kedokteral tuh. Jadi dia tuh kalau dikasih susu malah nggak cocok gitu loh. Ada istilahnya itu. Itu satu. Jadi susu ternyata punya masalah. Terus kedua,
ternyata produksi susu di Indonesia yang murni itu cuma di bawah 1 juta dan dibutuhkan 5 juta liter. Saya nggak tahu apakah setiap bulan atau setiap minggu. Sehingga kemudian yang untung nanti adalah produsen di luar. Jadi itu satu. Yang kedua, kemarin saya baca juga terkait dengan kampanye susu dan kasih makan gratis, ya. Mau impor sapi 1,5 juta. Iya, betul. Yang ketiga itu. Kandangnya di mana? Kotorannya mau dibuang kemana? Itu kan harus dipikirin dari awal tuh semuanya. Kadang-kadang tuh ngimpinya malam, besoknya terus dibicarakan gitu ya. Yang nggak masuk di akal saja gitu. Tapi kan orang dianggap tidak sekritis kita. Padahal rakyat kita udah 4 kali ikut pilpres. Dan dalam konteks itu memang desak Anies itu jauh lebih menantang. Karena berbagai program Anies dipersoalkan sama mereka secara langsung, dikritisi. Nah kalau ini kan nggak ada yang mengkritisi, ya akhirnya terus jadi mentah. Karena misalkan kasih makan gratis, kalau nggak salah perharinya 4 triliun, kalau saya tidak salah. Kali sebulan, kali setahun. Berkuasa 5 tahun. Bukan hanya itu, uangnya dari mana? Vendornya siapa? Ada yang menarik kalau dalam konteks Anies. Tiap pagi anak sekolah kita tidak makan pagi. Dari 3 atau dari 3 satunya itu tidak makan pagi. Oleh Anies dibuatlah program diberikan makan pagi di sekolah. Siapa yang membuat? Orang tua murid. Langsung. Dan tentu saja kalau orang tua murid yang buat, menunya itu bukan dikurangin, nggak akan dikorupsi, ditambahin malah gitu loh. Itu udah berlangsung tuh di masa Anies menjadi gubernur di Jakarta. Yang kedua, sewaktu Anies jadi Menteri Pendidikan, itu setiap murid dipaksa membaca 15 menit sebelum sekolah. Aturan itu udah berlangsung dari sejak Anies Menteri. Nggak tahu sekarang masih terlaksana atau enggak. Tapi itu kan membangun literasi gitu kan. Yang ketiga, sekolah di Jakarta itu kan tidak cukup sekolah negeri itu untuk menampung murid-murid yang dari SMP ke SMA. Maka dibuat program bersama oleh Anies. Anak-anak yang memiliki KJP plus, artinya tidak mampu, masuk ke sekolah swasta. Di sekolah swasta itu yang bayar Pemprov. Itu udah berjalan udah lama. Gitu. Nah kalau itu kan ada rekam jejaknya, ada jelas gitu. Nah kalau makan gratis, minum susu gratis, apa yang mau dituju? Kalau saya ngelihatnya, kalau itu menjadi industri, terus udah gitu ada vendor, nah korupsinya dari situ. Dan satu hal lagi di Jakarta juga pernah dilakukan, dan itu sih simultan ya terus ya. Di beberapa tempat warung-warung, itu warga yang tidak punya uang buat makan, silahkan makan di warung itu, Pemprov yang bayar. Udah berjalan itu. Iya, baik. Nah sekarang saya mau keluar dari jebakan K-pop nih. Ya. Debat kita yang nomor 3 tuh nanti akan bicara soal pertahanan. Ya kan? Pertahanan kan kemudian orang biasanya ada pertanyaan pertama gini. Kalau lu nggak bisa ngerumusin ancaman, bagaimana kau membuat sistem pertahanan? Sehingga kemudian orang bertanya. Orang bertanyanya tuh gini, kenapa lu mesti beli 1 skuadron pesawat yang sudah tua? Emang ancamannya apa? Terus misalnya ada pertanyaan lagi kan, kenapa lu diserahin estate food? Emang ancamannya apa? Kalau ancamannya kelaparan, kenapa mesti pertahanan yang ngomongin? Kenapa Menteri Pertanian? Apalagi kemudian ada penipuan kan? Dibikinlah, karena gagal estate food-nya, dibikinlah jagung. Food estate ya. Food estate dibikin jagung, nggak tahu yang jagungnya dari Polybags, bos. Ya kan? Gitu yang meriksanya. Terus udah gitu kan, lu kan pernah ngomong tuh, sobat. Lu ngomong pertahanan, tinggian, mendaki-daki. Emang urusan prajurit lu udah urus? Gimana tuh? Nah, ini saya bicara langsung yang saya alamin langsung aja tentang prajurit nih. Ini menarik. Jadi di tempat tinggal saya di daerah Bungur ada satu tempat besar namanya Yon Angrat gitu ya. Itu prajuritnya banyak, ada ribuan di situ.
Lalu komandannya itu namanya Pak Dani apa sih lupa, tapi namanya Pak Dani di tahun itu. Sekarang dia udah dipindahkan ke wilayah Bogor. Pak Dani itu datang ke rumah ngobrol dengan saya dengan staf-stafnya, satu namanya Pak Sirait, satu namanya Pak Rundi. Ini karena kebaikan jadi saya langsung sebut nama. Pak Ges, prajurit-prajurit kami sebagiannya itu tidak bisa tinggal di barak kita. Emang kenapa Pak? Nggak cukup tempatnya. Jadi sebagiannya itu kos di luar. Pak Ges tahu kan bagaimana biaya kos di Jakarta. Dan bisa paham lah berapa sih gaji prajurit. Jadi gimana Pak Dani? Kita sedang meminta supaya mendapat hibah dari Pemprov DKI. Tolong Pak Ges dibantu. Menarik ini menurut saya nih. Urusannya kan kemanusiaan kan? Baik, saya bilang, insya Allah saya akan bantu. Dan saya bilang, ini saya mudah ceritakan soal ini ke Pak Anies. Karena Pak Anies untuk hal-hal kayak gini tuh akan punya sensitivitas yang tinggi gitu kan. Lalu saya minta kepada Pak Sirait, Pak, Bapak tolong urus proses birokrasi di bawah. Saya biar bicara langsung ke Pak Anies. Karena biar bagaimanapun kalau proses birokrasi di bawahnya nggak diurus, nggak jalan juga. Jadi dari atas kita minta, dari bawah juga tetap prosesnya benar gitu lah. Tentu saja yang memutuskan kan nanti kan ada DPRD. Lu bukan ordal ya? Lu bukan ordal. Kenapa? Orang itu Angga Wira tuh tolol aja ngomong ke ordal itu. Sekali lagi Angga Wira lo tolol. Nanti kalau mau debat langsung boleh. Oke. Ini suka mancing. Lalu kita urus juga ke M. Taufik almarhum. Kebetulan saya ketemu DPRD ya. Iya, saya ketemu Taufik di rumah lagi ada acara buka puasa bersama. Fik, lo mau dapat pahala nggak? Maksud lo apa nih? Saya ceritain dulu. Oh ya udah, ntar gue bantu. Ya Taufik, masukin aja proposalnya. Nanti gue bantu deh. Tapi beneran lo ya katanya. Serius. Jadi kita minta dibangunin rumah susun sama satu masjid, merenovasi masjid. Dapat. Menjelang dapat itu Pak Dani datang lagi ke saya. Pak Ges, ini apalagi yang perlu diurus? Dia bilang dijagain dari itunya, dari dikmentalnya, supaya surat itu cepat nyampe ke anak gubernur. Terus sebelum saya jalanin itu, saya kasih syarat ke Pak Dani. Pak Dani, ini akan saya bantu, tapi ada satu syaratnya. Apa Pak Ges? Kalau Pak Dani bawa duit kemari, saya nggak kerjain. Wah, kata Pak Dani, enggak lah Pak Ges, kita nggak mungkin ngasih, kita tahu lah Pak Ges kayak gitu. Iya, saya ngasih tahu di awal aja, saya nggak mau sih bilang. Ini urusannya urusan pahala. Saya nggak mau merusak diri saya untuk hal-hal kayak gitu. Udah berlangsung jalan, belakangan dia datang lagi mengucapkan terima kasih. Apa yang dibawa? Anggur bos, satu bos, satu box. Anggur buah apa? Anggur buah. Ada anggur minuman juga soalnya. Enggak, anggur buah. Pak Dani buat apaan bawa gini? Pak, kita kan orang timur Pak, kagak enak kalau datang nggak bawa tangan kosong aja katanya. Ya udah sih, maksudnya bawa pisang sih. Lalu jadilah rumah susun itu, jadi masjid itu. Pak Daninya dipindah menjelang peresmian. Kan karena dekat dari rumah. Terus ada yang ngomong, Pak Ges, itu Yonangrat dibangun ya bantuannya dari presiden. Lah gue yang ngurus dari awal, bantuannya dari Anies. Dari hibah Pemprov maksudnya ya, tapi kebijakan Anies gitu. Terus mau dirubah jadi kayak seolah-olah jadi dari mana ceritanya. Jadi nggak salah dong Pak Prabowo. Nah yang menarik dalam konteks itu ya, Anies membantu membangun rumah sebagai gubernur, bukan kewajiban dia. Kewajibannya kan Menhan. Lalu ada seorang Menhan mengatakan, untuk NKRI saya siap mati. Kan selalu kalimatnya kayak gitu. Punya 300.000 lebih hektar tanah bos. 300.000 hektar terus hubungannya apa dengan rumah tuh? Banyak prajurit banyak yang nggak punya rumah bos. Lah kemarin belusukan
Mau bangun rumah tuh katanya. Ya, makanya. Cuma rumahnya siapa? Gue nggak ngerti dibangun. Jadi siap matinya buat siapa tuh? Buat tanahnya atau buat orang, buat negara ini? Make sense nggak sih? Lu punya 300.000 hektar tanah, sementara banyak rakyat yang untuk tinggal di tempat kakek moyangnya aja digusur, dirempang, terus mengatakan saya siap mati. Make sense nggak sih? Ntar gue sampein pertanyaan lu. Ya udah nyampe. Iya. Nah, kalau gue yang jawab nanti dipikir gue lagi yang ini kan. Ya itu kira-kira ini aja lah sebagai perumpamaan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu suka berpikirnya seolah-olah dengan slogan-slogan itu orang mudah percaya gitu. Tapi ya kasih rekam jejak dong. Kalau bicara kayak gitu. Itu kalau sekedar bangun rumah kecil, rumah petak, ya nggak usah lu, gue juga ngasih rumah ke supir gue. Iya. Ya nggak sehebat lu gitu. Kalau ada usulan program-program yang dibikin Mas Anies dalam membangun kampanye ini, komunikasi dua arah itu, kalau itu dilakukan dengan segmen-segmen tertentu menjadi menarik kan? Misalnya dengan dokter, dengan petani, dengan buruh, jadi real. Sekarang kan yang disasar ini anak muda kan? Iya. Tapi setelah itu segmented, kan visi misinya kan kalau nggak salah dari 28. Kan udah. Tapi belum menyeluruh. Belum menyeluruh ya. Misalkan dengan CSAS, mereka kan para ahli. Dengan para pengusaha, Apindo. Lalu dengan para kepala daerah. Masyarakat transportasi. Itu udah berkali-kali. Yang dengan dokter ini menarik. Dengan dokter ini, kemarin saya kedatangan para dokter ahli. Yes. Kedatangan para dokter spesialis, ahli. Mereka bercerita kepada saya formula untuk menghindari teman-teman yang nanti bertugas di KPPS itu tidak meninggal dunia. Karena kan di 2019 berapa sih jumlahnya tuh 700? Iya, 700 lebih, hampir 900 ya. 900-an. Untuk menghindari semacam itu. Apa tuh? Nanti kita akan buat pertemuan tim dokter Redo dengan timnas Anies dengan Kapten. Nanti mereka akan rilis. Karena bahasanya itu bahasa kedokteran. Iya. Ini pernyataan guys mengingatkan kita di 2019 banyak orang meninggal dunia. Apakah itu akan terjadi lagi? Guys akan menjelaskan kemudian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.